Hola, teman-teman penikmat film. Pernah nggak sih lo ngerasa dunia tuh kadang kejam banget sama orang yang nggak sesuai standar? Kayak kita nih harus terus tampil cantik biar diterima orang. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga cara ngomong, cara senyum, bahkan cara jadi diri sendiri. Kayak lo nggak minta dilahirkan dengan wajah kayak gitu, tapi orang lain ngerasa berhak ngomentarin. Nah, The Ugly tuh kayak ngeludahin semua itu. Film ini ngomong belak-belakan soal standar kecantikan di Korea, dan gimana cantik atau jelek bisa jadi tiket sosial buat diterima atau dibuang. Tapi yang bikin gue kaget, film ini nggak cuma soal wajah. Dia nunjukin bahwa yang jelek itu bukan di luar, tapi di dalam diri dan masyarakatnya sendiri. Disutradarai oleh Yeon Sang-ho, ya, sutradara Train to Busan. The Ugly ini jauh banget dari film zombie, lebih gelap, lebih tenang, tapi juga jauh lebih personal. Monster di sini tuh, manusia itu sendiri. Ceritanya tentang Dong-hwan, anak dari seorang pengrajin tunanetra. Awalnya dia bantu tim dokumenter buat ngerekam karya ayahnya. Tapi semuanya berubah ketika dia tahu bahwa ibunya yang dikira udah lama pergi, ternyata udah meninggal 40 tahun lalu. Bersama Sujin, si produser dokumenter, Dong-hwan mulai nyelam ke masa lalu ibunya. Mereka ngobrol sama orang-orang yang dulu kenal sama ibunya. Mantan atasan, rekan kerja, bahkan orang-orang yang dulu ngerendahin dia. Dan pelan-pelan, kebenaran tentang siapa si ibu dan kenapa dia dibenci mulai kebuka. Yang keren, Yeon Sang-ho bener-bener mainin atmosfer di sini. Hampir semua film dibangun dari wawancara, kayak dokumenter, tapi dibalut misteri. Jadi lo nggak dikasih ledakan atau plot twist gila. Yang lo dapet justru ketegangan pelan kayak rasa nggak nyaman yang tumbuh di dada. Dan suasananya itu lo sengaja dibuat sunyi. Kameranya diam lama, nunggu karakter ngomong biar setiap kalimat terasa berat. Sinematografinya juga sederhana, bukan yang wah, tapi pas banget buat nyeritain kisah yang sebenarnya kecil, tapi dalam banget. Film ini kayak mau bilang, kita ini hidup di dunia yang sibuk banget ngomongin wajah, tapi lupa belajar lihat manusia. Inti film ini jelas, kritik terhadap standar kecantikan. Tapi bukan cuma soal plastic surgery atau obsesi tampil sempurna. Lebih dari itu, Yeon Sang-ho nunjukin bagaimana masyarakat bisa jadi kejam cuma karena seseorang gak masuk standar. Ibunya Dong-hwan dianggap jelek, dan karena itu dia dihina, dikucilkan, bahkan ketika meninggal pun gak ada yang peduli. Gila ya? Seolah-olah di dunia mereka, jelek itu dosa. Dan disinilah filmnya mulai nunjuk ke kita penonton. Lo mungkin mikir, ya ampun, tega banget mereka. Tapi coba jujur deh, berapa kali lo nge-scroll medsos, lihat orang yang tampil gak sesuai standar, dan spontan mikir, ih kok gitu sih? Nah, itu dia. The Ugly bukan cuma nyalahin karakter di filmnya, tapi juga nyentil kita yang nonton. Yang jelek sebenarnya bukan ibunya. Yang jelek itu sistem. Orang-orang yang ngebiarin kekerasan verbal dan masyarakat yang sibuk ngejaga citra tapi kehilangan empati. Secara teknis, film ini simple tapi kuat. Sinematografinya sederhana, tapi cukup buat bikin lo ngerasa terkurung dalam ruang yang gak nyaman. Dan itu cocok banget buat temannya. Cuma ya, seperti film Yeon lainnya, mulai kuat, tapi ujungnya agak berlarut. Kesan melodramanya keluar, dan beberapa adegan flashback diulang kayak, ya, nambahin durasi aja. Tapi gue juga gak bakal nutup mata. Film ini gak sempurna. Pacingnya lumayan lambat. Banyak banget bagian wawancara yang berasa repetitif, kayak lo lagi denger podcast yang nadanya datar terus. Dan beberapa twistnya, sayangnya, lumayan gampang ditebak. Jadi kalau lo berharap ada misteri yang bikin mind-blowing kayak Old Boy atau Memories of Murder, ya jangan deh. Film ini bukan soal siapa pembunuhnya, tapi kenapa orang-orang bisa tega. Gue pribadi ngerasa endingnya agak nanggung. Beberapa emosi yang udah dibangun kuat, malah dilepas gitu aja di menit-menit terakhir. Tapi di sisi lain, justru itu bikin filmnya kerasa realistis. Karena di dunia nyata, gak semua luka dapat penutupan yang rapi. Tapi tetap aja, The Ugly itu berani. Yang gue suka dari The Ugly adalah keberaniannya ya buat ngebuka topik yang jarang banget disentuh film lain. Soal gimana kita menilai manusia dari tampilan luar dan gimana itu bisa ngebunuh pelan-pelan bahkan sebelum seseorang beneran mati. Dia nggak takut buat nunjukin bahwa yang jelek itu bukan soal wajah,
tapi cara kita memperlakukan orang lain. Film ini kayak ngomong, yang bikin dunia jelek tuh bukan karena ada orang jelek, tapi karena kita nggak pernah belajar buat lihat yang indah di luar penampilan. Dan mungkin, disitulah letak keindahan film ini. Ada satu kalimat dari film ini yang menurut gue paling nyantol. Tak seorang pun peduli. Kalimat sederhana tapi nyesek banget. Karena emang bener, selama yang disakiti bukan orang penting, dunia bakal diam. Dan mungkin itu makna dari judulnya. The Ugly bukan tentang wajah jelek, tapi tentang dunia yang udah kehilangan rasa peduli. Jadi, The Ugly ini bukan film buat semua orang. Kalau lo pengen tontonan ringan, ini bakal berasa lambat banget. Tapi kalau lo suka film yang bikin mikir, yang tenang tapi nusuk, lo wajib banget coba. Jadi, buat lo yang nyari tontonan yang bikin mikir dan nyentuh moralitas sosial, The Ugly layak banget. Gue pribadi suka karena film ini nggak ngasih jawaban pasti. Dia cuma ngasih pertanyaan dan ngebuat lo bertanya balik ke diri sendiri. Sebenarnya, siapa sih yang paling jelek di dunia ini? Film ini nggak ngasih lo jawaban, tapi ngasih lo kaca. Dan kadang yang paling susah itu bukan nemuin siapa yang salah, tapi berani ngelihat refleksi diri sendiri di dalamnya. Gua sih kasih nilai 6 dari 10, bukan karena filmnya sempurna, tapi karena berani ngomong sesuatu yang jarang berani diomongin. Gua pribadi ngerasa film ini kayak cermin yang gak pengen lo tatap, karena makin lama lo lihat, makin kelihatan betapa jeleknya kita sebagai manusia yang suka ngejudge. Itu sih bagian paling ngeri. Karena The Ugly bukan film yang menakutkan karena darah, tapi karena realitanya bisa banget terjadi. Kayak cermin yang nunjukin betapa dangkalnya manusia, termasuk mungkin kita juga. Oke, segitu dulu bahasan gue soal The Ugly. Kalau lo udah nonton, gue penasaran banget. Menurut lo siapa sebenarnya yang paling ugly? Di film ini apakah standar kecantikan cuma masalah selera? Atau emang sistem sosial yang udah busuk dari sananya? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol seru soal film-film yang nyentuh tapi juga nyelekit. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, kadang yang paling menyeramkan bukan monster di layar, tapi manusia di kaca. Dan ingat, cantik itu bukan penampilan, cantik itu empati. Bye-bye.